Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azzaza man ta'azzaza bi'izzatihi wa ahana man ta'azzaza bighairihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mamlakatihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatu khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita pada malam ini kembali dapat berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu wal 'ishrun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil 'ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-228 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, in raggabatkal bidayatu zahadatkan nihayat, in da'aka ilaiha zahir nahaka anha batin. Artinya, jika menggemarkan akan engkau oleh permulaan-permulaan, maka tiada menggemarkan akan engkau oleh kesudahan-kesudahan. Jika mengajak akan engkau kepadanya oleh yang zahir, maka mencegah akan engkau daripadanya oleh yang batin. Itulah terjemah hikmah yang 228. Maksudnya adalah, in raggabatka fi hadhil wilayati allati la tadum bidayatuha. Apabila menggemarkan akan engkau pada ini wilayah, pada ini kekuasaan yang tidak kekal oleh permulaan-permulaan kekuasaan itu. Apabila menggiurkan akan engkau oleh kekuasaan yang tidak kekal permulaannya. Permulaan kekuasaan itu sangat menggiurkan. Kata azimin nasilaka, seperti memuliakannya manusia kepada engkau. Seperti mengagungkannya manusia kepada engkau. Kalau kita punya wilayah, kita punya kekuasaan, maka manusia akan mengagungkan kita, akan memuliakan kita, menghormati kita. Wa nufudhi awamirik, dan lulusnya perintah-perintah engkau. Kalau kita punya kekuasaan, perintah kita lulus. Jadi kita laksanakan ini, dilaksanakan orang. Jadi kita bangun ini, dibangun orang. Jadi kita rubuh ini, dirubuh orang. Wa tayassuri ma'asyik, dan mudahnya kehidupan engkau. Kita punya kekuasaan. Nak makan ini ada,
Anak minum ini ada. Anak berpakaian ini ada. Anak berkendaraan ini ada. Nah itu sesuatu yang menggiurkan. Sesuatu yang menggemarkan. Dan itu berada dalam sesuatu yang namanya wilayah kekuasaan. Jadi kekuasaan itu zahirnya atau permulaannya itu menggiurkan. Zahadatka nihayatuha, tidaklah menggiurkan akan engkau kesudahan-kesudahannya. Jadi kekuasaan itu awalnya menggiurkan, akhirnya menyedihkan. Zahirnya menggiurkan, tapi batinnya menyedihkan. Para muhibbin rahimakumullah. Zahadatka nihayatuha, maka tidaklah menggiurkan akan engkau kesudahan-kesudahannya itu kekuasaan. Apa kesudahan kekuasaan itu? Kafaqdi tilkal wilayah, seperti hilangnya itu kekuasaan. Kekuasaan ini pasti hilang. Pasti hilang. Imma bil azal, ada kalanya dengan berhenti atau diberhentikan, au bil maut, atau dengan kematian. Wal huzni ala firaqiha, dan sedih berpisah kekuasaan. Sedih. Wa syiddatil mas'uliyah bil akhirah, dan sangat bertanggung jawab di akhirat kelak terhadap kekuasaannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa wilayah yang namanya kekuasaan itu zahirnya memang menggiurkan kita. Karena banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapat, kesenangan-kesenangan yang kita peroleh. Tetapi pada batinnya kekuasaan itu adalah tidak menggiurkan. Karena bagaimanapun kekuasaan itu akan berakhir dan akan sedih karena berakhirnya kekuasaan, dan di akhirat kelak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencari kemuliaan dengan kekuasaan, maka itu adalah sesuatu hal yang dianggap keliru, dianggap yang salah. Kita hendak jadi orang mulia dengan kekuasaan, itu adalah sesuatu yang keliru. Karena kekuasaan itu akan berakhir, maka kemuliaan kita pun ikut berakhir juga. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Ujar Nabi kita bahwasanya kalian itu ingin mendapatkan kekuasaan, dan bahwa kekuasaan itu akan menjadi penyesalan engkau di hari kiamat. Nah, ini ya maksudnya, permulaannya zahirnya menggiurkan, tetapi batinnya, ujungnya akan menyedihkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluha malamah wa thaniha nadamah wa thalithu adzabun yaumal qiyamah illa man adal wa kaifa ya'dilu ma'a qaribih. Rasulullah bersabda lagi, yang namanya kekuasaan itu permulaannya adalah celaan. Di tengah-tengahnya itu penyesalan, dan ujung-ujungnya adalah azab di hari kiamat. Illa man adal, kecuali orang yang adil. Kecuali orang yang adil.
illa man adal, kecuali orang yang adil. Kalau dia adil, maka tidak akan ada azab hari kiamat tentunya. Wa kaifa ya'dilu ma'a qaribih? Rasulullah bersabda, bagaimana dia bisa adil dengan keluarganya? Bagaimana bisa adil dengan keluarganya? Wa kaifa ya'dilu ma'a qaribih? Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ummati ahadun waliya min amrin nasi syai'a lam yahfazhum bima yahfazu bihi nafsah illa lam yajid raihatal jannah. Tidak ada dari umatku seseorang yang memegang satu wilayah kekuasaan, dia tidak menjaga rakyatnya dengan sesuatu yang dia jaga dirinya, melainkan dia tidak akan mendapatkan bau surga. Artinya ini seorang penguasa, dia hanya menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga kelompoknya, tapi kadang menjaga rakyatnya. Nah, orang seperti ini kadang akan dapat bau surga pada hari kiamat. Ukuran adilnya seorang penguasa itu, ukuran adil seorang penguasa itu adalah bahwa dia jaga rakyat seperti dia jaga dirinya sendiri. Itu adil. Dan adil ini terlalu sulit ukurannya. Adil itu relatif. Orang-orang yang menang biasa dia menganggap adil. Tapi orang-orang yang kalah menganggap itu keputusan kada adil. Adil itu relatif. Tapi ada standar keadilan. Standar keadilan itu apabila seorang raja itu menjaga rakyatnya sama dengan menjaga dirinya sendiri, itulah raja yang adil. Ini yang dimaksud dari Nabi, illa man adal, kecuali orang yang adil, yang selamat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Hadzal wa'id 'ala man waliya wilayatan wa ja'alaha fursatan litanfidhi syahwatihi wa la ya'dilu biha. Ini ancaman-ancaman, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemimpin. Ini ancaman-ancaman ditujukan kepada orang yang memegang satu kekuasaan, dia jadikan kekuasaan itu kesempatan untuk meluluskan hawa nafsunya dan dia tidak adil padanya. Jadi ada ancaman-ancaman tentang orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa masuk dalam neraka. Orang yang berkuasa akan gugur di Siratal Mustaqim. Orang yang berkuasa akan dipasung. Itu ancaman-ancaman ditujukan kepada orang yang berkuasa yang tujuannya untuk meluluskan hawa nafsunya, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan penderitaan rakyatnya. Nah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau semuaan penguasa itu diancam. Penguasa-penguasa itu banyak yang dijamin Allah masuk surga. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini penguasa. Umar bin Khattab radhiyallahu, ini penguasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, penguasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, penguasa. Ini penguasa-penguasa yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Artinya bahwa kekuasaan itu kada identik dengan ancaman, dengan neraka. Orang-orang yang bisa menggunakan kedudukannya dengan baik, dia akan masuk kelompok sahabat yang 4. Nah, tapi orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang negatif, nah dia akan masuk di dalam ancaman yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, adapun pemimpin-pemimpin yang menjadikan
wilayah itu, kekuasaan itu sebagai amanah. Nah, dia dapat kekuasaan ini dianggapnya bukan kesempatan, tapi ini amanah. Dan dia jadikan itu kekuasaan alat li khidmatil ummah, alat untuk berkhidmat kepada umat. Dan dia adil pada kekuasaan itu. Nah, maka ini imam, ini pemimpin bimaqamin rafi'in Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menganggap bahwa kekuasaan itu amanah. Amanah, bukan nikmat, bukan nikmat. Jadi salah besar orang yang dapat kekuasaan itu lalu sujud syukur. Salah besar. Salah besar. Ini kekuasaan bukan nikmat, ini amanah. Kalau nikmat itu mudah disalahgunakan. Tapi kalau amanah artinya beban. Orang-orang yang adil itu orang yang menganggap kekuasaan itu amanah. Dia gunakan kekuasaannya sebagai alat untuk berkhidmat kepada umat. Ada yang rumah rusak, bisa dibangunakannya. Ada orang yang kada mampu obat, dibiayainya berobat. Ada orang kada mampu sekolah, digratiskannya sekolah. Nah, ini kekuasaan dijadikannya alat untuk berkhidmat kepada umat. Bahwa bimaqamin rafi'in Allah. Nah, ini orang di tempat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Manusia yang paling disukai oleh Allah pada hari kiamat, yang paling dekat daripada Allah pada hari kiamat itu imamun adil, pemimpin yang adil tadi. Pemimpin yang adil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sana. Satu hari kerja dari pemimpin yang adil itu pahalanya sama dengan ibadah rakyat 60 tahun. Ini si pemimpin ini dia bekerja dengan adil. Dengan adil. Nah, satu hari dia bekerja dengan adil, nilai pahala yang diberikan Allah sama ibadah rakyat 60 tahun. Ini pemimpin-pemimpin yang adil. Rasulullah SAW menyatakan sab'atun yuzilluhumullah bi zillihi yauma la zilla illa zilluh, imamun adil. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah pada naungannya, pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 kelompok manusia yang di padang mahsyar itu dapat naungan khusus dari Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi artinya bahwa kalau kita hendak mulia, jangan mencari kemuliaan itu dengan memimpin suatu wilayah. Kalau kita hendak jadi orang mulia, janganlah kita dapat kemuliaan itu dengan sebab kita berkuasa. Karena itu akan berakhir. Bila itu berakhir, mulia kita pun berakhir. Wa in raggabatka fil izzah allati la tadum kal mal zahadatka nihayatuha li faqdi tilkal izzah wa huzni firaqiha wa tulil hisab yaumal qiyamah. Apabila menggemarkan akan engkau pada kemuliaan yang tidak kekal seperti harta. Nah, harta itu pada awalnya, pada zahirnya menggiurkan.
Lalu setiap orang ingin mulia dengan berharta. Karena berharta akan mudah menunaikan hajat, akan mudah meluluskan kehendak, akan banyak mempunyai pengikut. Nah, karena dia berharta. Zahadatska nihayatuha, maka tidaklah menggemarkan akan engkau kesudahannya kemuliaan dengan harta. Lifaqdi tilkal izzah wa husni firaqiha wa tulil hisab yaumal qiyamah, karena kemuliaan dengan harta itu pasti berakhir dan sedih berpisahnya, dan di akhirat akan lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keliru juga kalau kita hendak mulia dengan harta. Keliru kalau kita hendak jadi orang mulia dengan harta. Karena harta pasti habis, harta pasti berakhir. Berarti kemuliaan kita pun akan berakhir juga. Dan tentu akan sedih, ditambah lagi di akhirat akan banyak pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang harta, dari mana kita dapatkan, kemana kita menggunakannya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'u ummatil jannah qabla agniyaihim binisbi yaumin wa dhalika 500 'am. Rasulullah bersabda, masuk orang-orang fakir umatku ke dalam surga sebelum orang-orang kaya mereka setengah hari akhirat. Dan itu adalah 500 tahun. Ini sama orang kaya, orang miskin. Penyembahyangnya sama. Takwanya sama. Baik akhlaknya sama. Taatnya sama, mati. Nah, orang miskinnya terdahulu ke surga 500 tahun pada orang kaya. Kenapa sebabnya? Karena ini orang kaya akan banyak tanggung jawabnya di hadapan Allah tentang harta-harta yang dia miliki itu. Nah, kan banyak tahu orang miskin bisi rumah kada, mengontrak rumah, bisi kendaraan kadada, bisi kabun kadada. Apa tanggung jawabnya? Kada banyak tanggung jawabnya di sisi Allah. Nah, kalau orang kaya ini walaupun dia ahli ibadah, tetap dia tanggung jawab yang banyak di sisi Allah. Di mana dapat harta itu? Bagaimana cara menggunakannya? Kemana aja menghabiskannya? Satu persatu harta ditanyai oleh Allah. Dan itu makan waktu 500 tahun. Jadi orang-orang miskin sudah bersenang-senang di surga, orang kaya masih sibuk di padang mahsyar mempertanggungjawabkan kekayaannya itu. Nah, jadi harta itu pada zahirnya manis, tapi batinnya membuat kita susah di akhirat terutamanya. Para muhibbin rahimakumullah, ta'azzaz ayyuhal murid bi'izzatin la tafna wa hiya izzatu ma'rifatillahi ta'ala. Carilah kemuliaan itu wahai murid dengan kemuliaan yang tidak fana, yaitu kemuliaan dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebaik-baik kemuliaan yang kita cari. Hendaknya diri kita ini mulia bukan karena berkuasa. Diri kita mulia bukan karena punya harta. Diri kita mulia bukan karena sanak keluarga. Diri kita mulia bukan karena kawan. Nah, diri kita mulia semata-mata karena kita mulia, karena kita punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya. Izzatun fid dunya wa izzatun fil akhirah. Di dunia dia mulia, di akhirat lebih mulia lagi. Izzatun indal khalqi, di sisi makhluk dia mulia. Izzatun indallahi ta'ala, mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kemuliaan yang mesti kita cari.
Itulah kemuliaan yang mesti kita miliki, yaitu kita menjadi orang mulia dengan sebab kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-229 insyaallah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana Abu Sulaiman sallallahu يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم